Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Oh ya, kali ini Ute mau bahas tentang minimalism lagi teman-teman. Nah, tema yang akan Ute angkat adalah bagaimana caranya menjadi seorang minimalis tapi versi ibu rumah tangga ya teman-teman. Di sini Ute mau share pengalaman Ute gimana sih caranya menjadi seorang minimalis ketika kita udah mulai memasuki fase baru, yaitu sebagai ibu rumah tangga. Mungkin kalau misalkan pas masih single, boleh dibilang peralatan yang kita punya juga gitu kan relatif lebih sedikit gitu dibanding ketika kita udah berdua gitu kan. Apalagi mungkin nanti akan ada next cara lagi ya ketika kita udah punya keturunan gitu, punya anak gitu kan, pasti peralatan di rumah juga akan makin nambah. Nah, langsung aja ke tips yang udah Ute rangkum nih teman-teman. Ada sekitar berapa ya, 11 tips versi Ute sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Yang pertama adalah be selektif. Jadi ketika kita mau membeli barang, kita itu harus selektif teman-teman. Mungkin kalau pas masih single itu Ute beli barang itu tanpa pikir panjang ya, karena nggak pernah memikirkan budget segala macam gitu kan. Ya udah, uang gue terus Ute gunakan semau gue lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, sekarang ketika udah berumah tangga, otomatis uang yang Ute pakai adalah uang bersama ya teman-teman, uang rumah tangga kita gitu. Jadi Ute bener-bener memikirkan apa yang akan Ute beli gitu. Jadi selektif banget. Misalkan Ute mau beli peralatan masak, jadi Ute pikir 2 kali harus merek apa gitu kan, gimana ketahanannya gitu, kualitasnya gimana kayak gitu. Jadi nggak sekedar ngelihat itu bagus, lucu gitu, tapi nggak tahu kualitasnya gimana, ketahanannya apakah cuma sebentar doang atau dipakai udah rusak kayak gitu. Jadi Ute bener-bener memikirkan secara jangka panjang. Nah, sekarang itu pas Ute mau beli peralatan elektronik, bener-bener Ute seleksi banget gitu. Jadi gimana cari barang yang bener-bener awet bertahun-tahun. Kemudian yang berikutnya adalah declutter secara berkala. Nah, salah satu istilah yang sering banget disebut dalam minimalism itu adalah declutter. Jadi membereskan ya, boleh dibilang seperti itu, membereskan suatu barang yang udah kacau, numpuk gitu. Kayak barang-barang yang kita punya itu bener-bener barang yang kita butuhkan gitu, bukan sekedar koleksian gitu. Misalkan kita nggak declutter secara berkala, di rumah itu bener-bener makin banyak tumpukan barang yang setelah dipikir-pikir, ini tuh buat apa ya gitu, kenapa masih ada di rumah gitu. Jadi akhirnya kadang tuh ya udah kegudangin dulu. Padahal lama-kelamaan itu barang yang ada di gudang juga semakin menumpuk ya, dan itu nggak kita pakai gitu. Jadi kalau misalkan memang barang itu udah bener-bener fix rusak atau kayaknya ini udah bener-bener kita nggak akan gunain lagi, ya udah kita declutter gitu teman-teman. Nah, terus yang nomor 3 yaitu menghindari membeli barang yang double. Nah, ini pengalaman dari keluarga Ute sendiri ya teman-teman. Itu tuh ada istilahnya barang cadangan gitu. Nah, di sini akhirnya membuat kita membeli barang yang double-double gitu. Misalkan kita punya Magicom 2, padahal kita juga butuhnya cuma 1 gitu. Terus punya kipas angin 2, kecuali mungkin kalau anggota keluarga kalian banyak dan memang butuh ya, beda lagi ya kasusnya. Ini intinya membeli barang yang lebih dari kebutuhan. Berikutnya adalah mengajak anggota keluarga mendeclutter barang masing-masing kayak gitu. Jadi untuk menjadi seorang minimalis versi ibu rumah tangga itu nggak bisa dilakukan sendirian ya teman-teman. Jadi anggota keluarga kalian juga harus memahami dulu apa itu minimalism, dan kita bisa melakukan itu bersama-sama gitu. Jadi akhirnya satu rumah itu bisa rapi, bisa benar-benar hidup berkesadaran gitu tanpa menumpuk barang yang tidak digunakan. Berikutnya adalah membuat menu makanan yang simple. Makanan simple itu apa sih? Jadi maksudnya kalau misalkan yang simple di sini bukan berarti tanpa memenuhi gizi yang dibutuhkan ya teman-teman. Jadi itu juga harus wajib gitu. Nah, di sini yang
yang Ute maksud adalah tidak berlebihan, karena lebih seringnya kita menumpuk berbagai jenis makanan terus akhirnya lupa dan bisa jadi malah terbuang atau busuk gitu teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita membuat menu yang simple, terus ketika belanja juga sesuai dengan menu yang sudah kita rencanakan kayak gitu. Jadi tidak ada bahan makanan yang terbuang. Kenapa Ute masukkan membuat menu makanan yang simple ini? Karena salah satunya juga ada keunggulan, ada kelebihan lain ya. Nah, dimana si zat gizinya itu tidak banyak yang hilang selama proses pengolahan. Berikutnya adalah grow my own food. Grow my own food ini menjadi salah satu tips penting dalam menjalankan hidup minimalis setelah hidup berumah tangga, karena mau tidak mau ya sayuran terus bumbu masak seperti itu menjadi bahan makanan yang akan tiap hari kita makan gitu. Kalau misalkan kita berbelanja gitu kan, otomatis budgetnya juga kita keluar lebih kayak gitu. Kalau misalkan kita masak, kalau kita nanam sendiri kan seenggaknya bisa menekan budget, meminimalisir uang yang keluar gitu, dan kita juga bisa memakan sayuran yang segar gitu kan. Jadi hidup kita juga ya, insya Allah jadi sehat gitu kan. Otomatis kalau kita sehat, kita juga nggak perlu membeli suplemen yang berlebihan gitu atau vitamin tambahan, karena kita udah mendapatkan itu dari makanan yang kita tanam sendiri. Berikutnya adalah berhenti membeli barang dekorasi. Nah, ini juga salah satu titik poin ya, karena yang Ute lihat itu kemarin-kemarin itu mungkin cukup tren juga ya. Maksudnya ketika ibu rumah tangga itu kan kadang seneng gitu ngelihat dekorasi-dekorasi yang cantik gitu untuk menciptakan rumah impian gitu kan, supaya kita betah di rumah. Nah, itu nggak salah teman-teman, tapi akan menjadi salah ketika semua itu dilakukan secara berlebihan. Misalkan yang lagi tren tentang sabicik, terus akhirnya merubah semua, bahkan membeli barang dekorasi yang berlebihan gitu kan, agar sesuai sama tema yang lagi tren. Terus pas tren rumah gaya apa misalkan ya, nanti akan membuang dekorasi-dekorasi yang sebelumnya, akhirnya tidak akan selesai ya teman-teman kalau kita tetap mengikuti tren terus gitu. Nah, sarannya mungkin kalian bisa memilih gaya rumah gitu kan, gaya rumah yang bisa bertahan selamanya gitu. Walaupun kalian ingin membuat suasana baru, kalian bisa membuat barang dekorasi itu dengan tangan kalian sendiri gitu. Berikutnya adalah memiliki spray cukup 2 kalau misalkan di rumah tangga Ute ya teman-teman. Dan kayaknya spray dengan jumlah 2 itu udah lebih dari cukup sih kalau versi Ute ya. Yang ke-9 adalah membeli make up yang berlebihan dan atau aksesoris yang berlebihan. Nah, di sini Ute tekankan lagi, jadi sesuatu yang berlebihan itu memang nggak baik ya teman-teman. Jadi mungkin bahkan bisa jadi malah terlihat kurang bagus ya kalau misalkan kita memakai sesuatu yang berlebihan. Lalu berikutnya adalah membuang barang-barang yang benar-benar udah rusak teman-teman. Nah, di sini Ute tekankan ya, barang yang dimaksud adalah barang-barang yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi ya teman-teman. Kalau misalkan itu bisa diperbaiki, kalian bisa membawanya ke tukang servis gitu kan. Nah, kalau misalkan itu benar-benar udah tidak bisa dipakai lagi, kalian bisa membuangnya atau memberikannya ke tukang rongsok ya teman-teman. Jadi jangan disimpan aja dan kalian gantungkan si barang itu. Misalkan ya udah taruh aja deh di gudang, padahal itu kalian tahu itu udah rusak gitu kan, dan kalian juga nggak ada niat ke tukang servis atau tukang servisnya udah nyerah, tapi kalian tetap nyimpen itu di gudang, dan itu menurut Ute sesuatu yang malah menumpuk-numpuk barang ya, malah jadi sarang nyamuk, sarang debu juga gitu. Berikutnya adalah tidak membeli lampu tidur atau lampu hias yang buat di kamar ya, dekorasi. Untungnya itu Ute sama Pak Kaji itu sama-sama tim matiin lampu ketika tidur teman-teman. Jadi
di kamar kita tuh nggak ada yang namanya lampu remang-remang gitu, maksudnya yang setengah terang gitu. Akhirnya kita tidak perlu membeli lampu tidur. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman, tips dari UT sebagai ibu rumah tangga, gimana sih caranya hidup minimalis gitu. Secara kita udah hidup lebih dari satu orang gitu dalam satu rumah, otomatis kita harus lebih ini lagi ya, lebih ekstra berusaha gitu, gimana sih caranya kita tetap mempertahankan hidup kita yang minimalis, terus hidup kita yang berkesadaran. Dan intinya adalah hidup minimalis itu kita benar-benar tahu barang yang kita miliki itu benar-benar kita pakai, benar-benar berfungsi, benar-benar bermanfaat kayak gitu ya teman-teman. Jangan sampai barang itu menumpuk di pojokan terus dan dia minta pertanggungjawabannya di akhirat nanti, kan serem juga ya teman-teman kalau misalnya kita tidak menggunakan barang tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.